Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru yang hebat. Syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita diberikan kesempatan dalam sesi berbagi pemahaman terkait budaya positif. Baiklah Bapak Ibu guru yang hebat, pada kesempatan kali ini akan kami tampilkan bagaimana konsep dari budaya positif. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan refleksi kritis terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat, di mana pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu proses pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, proses pembelajaran yang menyenangkan, proses pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat secara lahir dan batin bagi peserta didik, serta proses pembelajaran yang menekankan pada karakter dan budi pekerti dan juga menghormati perbedaan individu. Agar proses pembelajaran berdasarkan konsep Ki Hajar Dewantara dapat terwujud, maka berbagai upaya dapat kita lakukan dengan memperdekakan aspek lahiriah dan aspek batiniah dari peserta didik, yaitu dengan metode pembelajaran yang holistik, dengan memberikan contoh, diantaranya dengan ingarso sung tulodo, yaitu di depan memberi contoh, ing madya mangun karso, di tengah memberikan semangat, kemudian tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan, serta juga memberikan metode pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Yang sudah saya lakukan untuk melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya yaitu dengan penguatan pendidikan karakter dan budi pekerti melalui contoh kebiasaan baik dan juga melalui pembiasaan. Kemudian saya juga telah menggunakan dan melaksanakan berbagai metode pembelajaran sehingga menyenangkan bagi peserta didik, sehingga peserta didik senang lahir dan batinnya. Terima kasih. Sang pendidik mendidik anak bangsa, sebuah harapan dan perjalanan menuju masa depan. Dengan apa kita lakukan? Ing ngarso sung tulodo, menjadi contoh dan teladan. Ing madya mangun karso, membangun semangat dan keinginan. Tutwuri handayani, menuntun dan mendorong menuju keberhasilan. Pendidikan haruslah berpihak pada anak, membuat mereka senang dan bahagia, sebagai taman bermain dalam menyerap ilmu pengetahuan, memahami kodrat, potensi, dan minatnya, menguatkan karakter dan budi pekerti menuju kebijaksanaannya, hingga mampu menjadi manusia paripurna lahir dan batinnya. Pendidikan merupakan persemaian benih-benih kebudayaan, membentuk akar yang kuat terhadap kebajikan, yang akan tumbuh dan menghasilkan buah dari cita-cita dalam membangun peradaban dan masa depan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal, mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dan ini bisa dilakukan baik melalui pembelajaran di kelas maupun kegiatan yang ada di sekolah.
Baiklah, terkait budaya positif ini memang sangat penting sekali bagi perkembangan peserta didik agar peserta didik dapat berkembang secara positif dalam lingkungan belajar yang positif. Dalam budaya positif ini perlu ada perubahan paradigma, di mana sebelumnya sering kita jumpai paradigma stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian ada pemaksaan pada saat bujukan gagal, dan ada model berpikir menang kalah. Hal tersebut sepatutnya kita ubah dan kita arahkan pada teori kontrol, di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, dan juga model berpikir menang-menang. Berikutnya, terkait hal ini ada teori motivasi perilaku manusia yang sebelumnya diantaranya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, maka sekarang harus kita arahkan untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Strategi-strategi yang diperlukan sekolah dalam mewujudkan budaya positif ini diantaranya adalah disiplin positif. Yang dimaksud dengan disiplin positif di sini berkaitan dengan kontrol guru dalam menghadapi murid. Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah tujuan menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Untuk itu, yang kedua, posisi kontrol guru sangat penting, yang merupakan bagian dari disiplin yang berpihak pada murid. Ada beberapa macam posisi kontrol yang sering dilakukan oleh guru. Ada guru itu yang memiliki posisi kontrol penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Sebaiknya guru memiliki posisi kontrol yang tepat sehingga dapat berpihak kepada peserta didik, bisa sebagai teman, bisa sebagai monitor, bisa sebagai manajer, di mana kesemuanya ini dapat menciptakan lingkungan positif, aman dan nyaman bagi peserta didik. Berikutnya juga perlu memperhatikan kebutuhan dasar manusia yang terbagi atas 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Untuk meningkatkan kenyamanan dan situasi kelas yang kondusif, tentunya juga perlu adanya keyakinan kelas yang merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Keyakinan dapat memotivasi peserta didik karena merupakan kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati bersama-sama. Dan apabila ada pelanggaran, maka perlu adanya restitusi yang merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang akan memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapat kembali harga dirinya. Baiklah Bapak Ibu, tadi telah dipaparkan terkait dengan materi budaya positif. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ada, Pak. Silakan Pak Cahyo. Apa contoh dari budaya positif itu? Baiklah, pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Jadi salah satu contoh dari budaya positif misalnya di dalam kelas adalah bagaimana kita membuat kesepakatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita awali pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Doa siap. Doa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, saya ucapkan selamat anak-anak telah berada di semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Marilah anak-anak kelas 12 MIPA 1 ini kita awali dengan semangat baru. Mari kita ciptakan suasana pembelajaran yang lebih nyaman, kondusif, menyenangkan, dan bermakna. Dan tentu saja itu bisa kita capai apabila ada kolaborasi antara seluruh warga yang ada di kelas ini. Bagaimana kalau kita membuat keyakinan atau kesepakatan kelas dulu supaya hal tersebut dapat tercapai? Bagaimana? Setuju sekali, Pak. Ya baik, untuk itu perlu ada usulan atau pendapat. Silakan, siapa yang mau mengusulkan atau pendapat berkaitan dengan keyakinan dan kesepakatan kelas ini? Silakan. Saya, Pak. Iya silakan. Berarti kurang luas saat jam pelajaran sesuai jadwal. Iya, baik sekali. Supaya kita nyaman, kita harus tepat waktu. Itu luar biasa. Mungkin ada lagi? Silakan. Saya Pak, Iya. ingin berdoa di awal dan akhir pembelajaran. Iya, belajar menjadi pemimpin. Antar siswa bisa belajar itu. Baik sekali. Berikutnya yang ketiga. Saya, Pak. Ya, silakan. Memakai seragam dengan atribut yang sesuai dengan ketentuan sekolah. Iya, itu mendukung peraturan atau tata tertib sekolah. Berikutnya. Saya, Pak, menghormati guru dan siswa yang sedang menyampaikan gagasan, informasi atau pendapat. Iya, baik. Itu menjadikan pembelajaran kita interaksinya menjadi baik. Lanjut. Saya, Pak, Ya. dapat mengakses materi pelajaran dari berbagai sumber. Penting sekali. Ini literasi. Jadi kita literasi dari berbagai sumber. Berikutnya, mungkin ada lagi. Saya, Pak, Ya. menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, siswa aktif, ada kolaborasi dan metode pembelajaran yang menarik. Iya, baik itu. Dengan seperti itu kita menjadi senang di kelas ini sehingga pembelajaran bisa diterima dengan baik. Ya. Mungkin ada lagi anak-anak. Sudah cukup itu ya. Baik, saya bacakan ada 5 poin. Yang pertama, berada di ruang kelas atau tempat belajar saat jam pelajaran sesuai jadwal. Itu yang pertama. Kemudian memimpin berdoa di awal dan di akhir pelajaran secara bergantian. Kemudian yang ketiga, memakai seragam dengan atribut sesuai dengan ketentuan sekolah. Ya. Dan yang keempat, menghormati guru dan siswa yang sedang menyampaikan gagasan, informasi atau pendapat. Kemudian yang kelima, dapat mengakses materi pelajaran dari berbagai sumber belajar. Kemudian menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, siswa aktif, ada kolaborasi, dan metode pembelajaran yang menarik. Jadi itu. Bagi anak-anak itu kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Dan nanti keyakinan itu akan kita tuangkan dalam dokumen tertulis. Gitu, ya? Ya. Terima kasih anak-anak sekalian. Apabila ada pelanggaran terkait keyakinan atau kesepakatan kelas ini, bagaimana sebaiknya? Iya, silakan. Membuat artikel terkait pelanggaran terhadap keyakinan kelas. Iya, salah satu langkah jitu untuk menjawab bagi anak-anak yang melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas ini. Apakah disetujui? Setuju. Mungkin dari situ akan menimbulkan kesadaran dari siswa tersebut sehingga mampu memperbaiki perilakunya. Ya, terima kasih. Baiklah anak-anak, karena keyakinan atau kesepakatan kelas sudah kita sepakati bersama, maka keyakinan atau kesepakatan kelas tersebut kita rumuskan dalam rumusan tertulis dan akan ditandatangani oleh saya sebagai guru mata pelajaran dan juga oleh ketua kelas Wiranti. Terima kasih, semoga ini menjadi bagian penting agar pembelajaran kita menjadi nyaman, kondusif, dan menyenangkan. Terima kasih. Berikut adalah pemasangan keyakinan kelas di ruang kelas 12 MIPA 1 sehingga bisa dibaca dan juga bisa dilaksanakan oleh semua warga di kelas 12 MIPA 1. Kelas menjadi nyaman dan menyenangkan. Dapat mengakses materi dari berbagai sumber. Meningkatkan disiplin dalam belajar.
bisa mengungkapkan perasaan kita terhadap jalannya pembelajaran. Hari ini kamu terlambat datang ke kelas untuk mengikuti pelajaran PPKN. Kenapa? Saya berangkat agak mepet jam. Ternyata sampai sekolah terlambat, Pak. Bagaimana dengan keyakinan kelas? Maaf, Pak. Saya melanggar keyakinan kelas tentang berada di ruang kelas atau tempat belajar saat jam pelajaran sesuai jadwal. Jika begitu, bagaimana konsekuensinya terhadap hal tersebut? Saya akan membuat artikel tentang pentingnya disiplin waktu. Ya, baik. Silahkan dibuat, nanti dipelajari, nanti disampaikan kepada saya. Gitu ya? Baik, Pak. Ini, Pak, hasil dari artikel saya. Saya tahu bahwa disiplin waktu sangat penting. Ya, terima kasih. Kira-kira akan mengulangi lagi atau tidak, Davin? Tidak, Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Baiklah, itu tadi merupakan contoh penanganan bagi siswa yang datang terlambat ke kelas. Apakah ada pertanyaan lain? Silakan. Iya, Pak. Baik, Bu Epi, silakan. Bagaimana cara mengatasi anak yang terus datang terlambat? Ya, baik sekali. Persoalan siswa yang datang terlambat ke sekolah memang merupakan persoalan yang umum ditemui di sekolah. Jadi ada beberapa cara diantaranya yaitu melalui penerapan restitusi. Karena di situ kita memahami bagaimana kondisi anak, kemudian kita membuat sebuah strategi agar anak tersebut bisa menyadari tentang ketidaktepatan dalam perilakunya, sehingga dari kesadaran itu muncul keyakinan anak untuk mengikuti kesepakatan atau aturan yang ada di sekolah. Berikut contohnya. Selamat pagi, Pak. Ya, setiap orang pernah mengalami situasi atau kondisi tertentu sehingga dia melanggar aturan, tidak terkecuali siswa yang kadang-kala melanggar aturan sekolah. Hari ini Reno datang ke sekolah terlambat. Mengapa, Reno? Saya mengantar ibu belanja, Pak. Sedangkan yang di rumah yang bisa naik motor cuma saya, Pak. Gitu. Berapa jarak atau estimasi waktu dari rumahmu ke sekolah? Untuk jaraknya sekitar 15 menit, sedangkan saya mengantar ibu sekitar pukul setengah 7 sampai jam 7. Melihat kondisi seperti itu, Reno tahu keyakinan sekolah ini terhadap kedatangan ke sekolah. Tahu, Pak? Iya. Apa? Tidak terlambat masuk sekolah, Pak. Ya, setelah tahu itu hal tersebut, bagaimana kira-kira Reno dalam menepati keyakinan sekolah tersebut? Saya akan mengantar ibu belajar lebih pagi lagi dan saya akan datang ke sekolah tepat waktu. Ya, terima kasih, Reno. Jadi itu yang saya harapkan, jadi kesadaranmu, dan semoga kejadian ini membawa pelajaran atau memberikan pelajaran sehingga menjadi pribadi yang lebih baik pada masa yang akan datang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ermila Susilo, pengajar di SMA Negeri 1 Ngadulwih, Kabupaten Kediri. Bersama Bapak Himawan Adi Aryadi, kami menghantarkan siswa, mendampingi siswa di kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Ngadulwih tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah, siswa-siswi dalam pembelajaran bersama Bapak Himawan Adi Aryadi terlihat disiplin dan penuh dengan semangat mengikuti pembelajaran bersama Bapak Himawan Adi Aryadi. Bapak Himawan sangat memberikan pembelajaran yang menarik dan inovatif sehingga semua siswa terlibat secara aktif serta berpartisipasi secara aktif dan antusias mengikuti pembelajaran bersama Bapak Himawan dalam pembelajaran kewarganegaraan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
saya Nur Rahmawati, saya bersekolah di SMA Negeri 1 Ngadiluih dan sekarang saya duduk di kelas 12 kelas 1. Jadi hari ini saya akan menceritakan tentang keseruan belajar PPKN di SMA Negeri 1 Ngadiluih yang diajar oleh Bapak Himawan. Nah, selama saya belajar PPKN di sekolah itu, saya tidak pernah merasa bosan karena penyampaian materi yang diberikan oleh Bapak Himawan itu mudah dipahami dan juga seru. Biasanya sebelum materi dimulai, Bapak Himawan akan memberikan nasihat-nasihat dan motivasi-motivasi kepada kami supaya kelak kami bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Baiklah Bapak Ibu, tadi telah kita pelajari bersama tentang materi terkait budaya positif. Semoga dari materi budaya positif ini dapat menginspirasi Bapak Ibu sehingga nantinya dapat memberikan atau melaksanakan budaya positif baik itu di kelas maupun di sekolah. Mungkin dari saya sangat cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.